Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,03%. Dengan total market cap mencapai di 847 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ada terkoreksi dikit sebesar 0,01% di angka 17.203. Sementara untuk Ethereum dia meningkat lebih besar daripada ya otomatis lebih besar ya, sebesar 1,13% di angka 1321. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 2,26% di angka 272. Lalu setelah itu kita bisa lihat di sini ya, ada XRP dia terkoreksi sebesar 1,13% di angka 34 sen. Cardano terkoreksi sebesar 5,33% di angka 31 sen, masih cukup aman ya, masih di price range yang oke. Lalu untuk Dogecoin dia meningkat sebesar setengah persenan di angka 7 sen, lagi-lagi masih di 7 sen ya untuk Dogecoin. Dan Polygon Matic dia terkoreksi sebesar 1,53%. Nah, tentunya bisa dibilang lack in volume ya, karena memang kemarin tidak ada data yang terlalu penting ya. Nah, tetapi buat lo ngikutin dari kemarin harusnya tahu bahwa hari ini akan ada data penting dari US ya. Nah, tentunya data penting dari US ini adalah mungkin lebih tepatnya bukan data ya, tapi speech dari Jerome Powell. Nah, dari sebelum-sebelumnya, speech dari Jerome Powell ini biasanya akan membuat market volatile, ya. Karena kenapa? Karena seperti yang kita tahu sekarang dunia sedang melihat ya, dengan baik-baik ya ini kebijakan The Fed, ya. Seperti yang kita tahu, The Fed sekarang masih cenderung hawkish, di mana mereka masih terus-terus meningkatkan interest rate, dan bahkan pembicaraan kemarin ada kemungkinan bisa meningkat 75 bps lagi. Walaupun cenderung ke 50, tapi ada kemungkinan, ya. Nah, tentunya pada hari ini apabila ya sifat dari speech dari Jerome Powell ini hawkish, maka otomatis akan terjadi koreksi yang lumayan untuk kripto dan risk on asset in general ya. Karena seperti yang kita tahu, apabila indeks dolar ini menguat ya, tentunya akan membuat risk on asset turun, dan indeks dolar yang meningkat itu salah satu yang paling gampangnya adalah karena ya bahasa dari The Fed yang cenderung hawkish. Ya, jadi kita lihat nih jam 9 malam apakah Jerome Powell akan hawkish atau dovish ya. Nah, selanjutnya ada datang news dari Amerika Serikat ya, dimana ini ada yang nanya sebenarnya. Ya, gue sebenarnya awalnya nggak mau terlalu bahas karena nggak terlalu ekstrim ngaruh ke market kemarin-kemarin, atau mungkin udah mulai hilang lah ya si pengaruhnya. Tapi ada yang nanya, nggak apa, kita jawab, yaitu urusan DCG. Nah, jadi DCG ini sekarang sedang mulai disorot oleh SEC ya. Dan bahkan sebenarnya si DCG ini ada sedikit urusan juga dengan Genesis, yang otomatis kita tahu juga ada urusan dengan FTX. Lagi-lagi FTX ya, udah bangkrut, SBF-nya udah masuk penjara, tetap masih ada pengaruh juga ke market ya. Nah, jadi intinya kalau kita lihat di sini, DCG ini sampai sekarang masih belum ada criminal charge ya, atau lebih tepatnya belum di-accuse of any criminal conduct oleh SEC dan apapun itu ya. Jadi masih dalam bentuknya investigasi saja. Nah, selain dari itu juga kalau kita lihat di sini, sebenarnya lucunya si criminal investigation by federal prosecutor ini dengan DCG ini sudah mulai sebelum collapse dari FTX ya, according to Bloomberg. Jadi setelah FTX-nya plunge, otomatis langsung Genesis mempost withdrawals dari lending platform mereka, yang ujung-ujungnya kita tahu membuat si Gemini jadi berantakan ya, di mana dia berhutang 900 juta US dollars ke Gemini Earn ya. Ya, intinya itulah, cukup berantakan ya. Jadi intinya si DCG ini ternyata ada hubungannya juga dengan Genesis. Makanya kemarin si Winklevoss ini, gue lupa salah satunya lah ya, dari yang kembar itu, dia intinya mulai menekan Barry Silbert, yaitu CEO, seingat gue ya, CEO dari si DCG. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Intinya lagi-lagi hubungannya sama FTX, dan ada Genesis juga ya. Otomatis Genesis juga terima dana dari FTX. Jadi kurang lebih seperti itu untuk newsnya. Dan selanjutnya adalah crypto analysis ya. Kalau kali ini kita bisa lihat ya, ini adalah urusan ascending channel. Jadi sebelumnya seperti yang kita tahu ya, sebelum FTX collapse, Bitcoin mulai membuat higher high dan higher low, higher high, higher low. Nah, tetapi setelah dia breakout, tiba-tiba kena, ya bisa dibilang kena fundamental lah kesannya ya. Kena fundamental, akhirnya drop ekstrim. Nah, kalau kita lihat di sini ya,
mulai ada sedikit pengulangan lagi seperti dulu. Nah, tetapi perbedaannya apa? Semoga saja hari ini tidak ada lagi seperti FTX. Kalau tidak ada lagi seperti FTX, kemungkinan besar ini bisa benar-benar breakout dan mulai rally lagi ke atas, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Lagi-lagi ini satu analisa teknikal lagi yang mungkin memberikan sedikit beban lebih ke bullish, ya. Jadi semoga saja ini bisa terjadi, dan mungkin yang lebih penting lagi adalah semoga tidak ada lagi kasus seperti FTX yang buat breakout ini jadi gagal, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekarang kita akan geser ke chartingnya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat sudah terjadi retest 1, retest 2 di 17.224. Jadi seperti pembahasan gua kemarin, kemungkinan besar nggak tembus, karena kalau tembus overbought banget, ya. Nah, kalau kita lihat akhirnya benar, ya, dia nggak berhasil tembus, dan hari ini terjadi retest kedua. Berarti buat lo yang nunggu posisi short harusnya udah dapat, tapi itu nantilah di belakang, ya. PR untuk makronya adalah sekarang bertahan di atas dari 16.908. Jangan sampai jebol lagi ke bawah, ya. Kalau bisa ya cuma kasih wick doang boleh lah, ya. Tapi yang penting jangan sampai dia jebol dan daily close di bawah dari 16.908. Jadi itu tuh PR untuk Bitcoin, ya. Nah, selanjutnya adalah kita geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar, dia melakukan PR-nya dengan baik, ya. Seperti yang kita sudah bahas kemarin, PR dari indeks dolar adalah membuat lower low, dan voila, ya, sudah terjadi lower low, ya. Dia daily close cukup signifikan, ya. Cukup signifikan di bawah dari low sebelumnya, yaitu di 103,49. Nah, tetapi ya dia masih ke reject atau masih ketahan oleh 103,13. Lagi-lagi sesuai dengan pembahasan DCWT kemarin. Ya, gue bilang nggak usah muluk-muluk, kita berharap tembus dulu, nggak apa-apa. Kita nggak perlu sampai tembus dulu, tapi yang penting retest. Nah, seperti yang kita bisa lihat, indeks dolar sudah melakukan retest, which is good. Nah, tetapi di waktu bersamaan, seperti yang kita bisa lihat di sini, akan ada data, atau tepatnya bukan data ya, speech dari Jerome Powell, yang akan bisa membuat si indeks dolar meningkat lagi. Nah, jadi kalau sampai speech hari ini si Jerome Powell itu cenderung hawkish, ya. Nah, kemungkinan besar ini indeks dolar akan mantul ke atas. Tetapi kalau misalkan ya si Jerome Powell ini speech-nya cenderung dovish, ada probability ini bisa jebol ke bawah, ya, tembus dan daily close di bawah dari 103,13. Nah, tentunya kalau secara makro, harapan kita yang terjadi adalah seperti itu, ya. Jerome Powell mulai dovish dan indeks dolar mulai jebol lagi ke bawah. Tetapi kalau secara TA tentunya ini lebih cenderung akan mantul, ya. Ya, tapi baik lagi, makanya harapan kita adalah Jerome Powell yang cenderung dovish. Jadi kurang lebih seperti itu untuk overview dari market hari ini, ya. Sekali lagi yang penting adalah nanti jam 9 malam akan ada speech dari Jerome Powell. Lu mau nonton live juga bisa kayaknya di Bloomberg, ya, kalau mau. Tapi kalau mau yang sabar ya udah tinggal tunggu aja. Kalau lu udah buka posisi futures belum kena, lu mau ambil resikonya boleh lu pertahankan. Kalau lu nggak mau ambil resikonya boleh langsung di TP aja, ya. Jadi overall seperti itu, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa, ya, sebelum kita masuk ke buy limit, gue harus ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice, dan tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting dan supaya ya bisa melakukan trade-nya secara sendiri, ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau bisa juga menggunakan link reflektif di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya, ya, di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah, ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih, ya, bisa menggunakan options juga, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflektif di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan yang pertama kita akan masuk dulu ke Bitcoin. Jadi untuk Bitcoin sesuai dengan pembahasan kita tadi di depan, ya, sudah terjadi retest 1, retest 2 di 17.224. Jadi buat lo yang sudah nunggu posisi short, kemungkinan besar sudah dapat, ya.
Nah, jadi untuk posisi short yang sudah kita kena ini target TP-nya jelas yaitu di 16.908 ya. Jadi itu adalah target TP untuk posisi short. Untuk posisi long ya kita tinggal balikan saja logikanya ya. Nah, jadi apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini ya, retest 1, retest 2 di 16.908 ya, target TP untuk posisi short kita, maka kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long ya. Nah, target posisi longnya jelas tinggal dibalik lagi, yaitu tempat kita untuk buka posisi short di 17.224. Karena lagi-lagi tempat kita untuk buka posisi short adalah resisten. Nah, tempat kita untuk buka posisi long adalah support ya. Dan sekali lagi gue sarankan untuk target TP posisi short ya boleh dinaikin sedikit, sementara untuk posisi long target TP-nya boleh diturunin dikit. Supaya apa? Just in case nggak kena tipis-tipis. Ya udah pernah tuh kena gue berapa kali kayak gitu ya. Ke target TP-nya cuma kurang 0,000 something. Wah, itu ekstra perih ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futuresnya. Price range-nya basically di 17.224 sampai ke 16.908. Untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama kalian bisa pertimbangkan di 16.908. Buy limit kedua, nah kalian bisa pertimbangkan antara di MA50 atau di 20 ya. Untuk buy limit ketiga, kalian bisa pertimbangkan di 16.531. Tapi sekali lagi gue ingatkan, posisi spot ini adalah untuk jangka panjang. Jadi kayak tabungan kita untuk ya sampai nanti bull market di depan. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum basically secara price actionnya cukup mirip seperti Bitcoin. Ya. Dia sudah terjadi retest pertama di 1331,20. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short apabila dia kena juga di situ. Atau lebih tepatnya, lebih enaknya kita buka pending order posisi short ya untuk Ethereum. Nah, andaikan kena pada hari ini, karena seperti yang kita bisa lihat dia nyaris kena tapi belum kena di sini ya. Nah, target TP kita jelas yaitu di 1296. Ini sebenarnya setup yang cukup bagus karena kalau kita lihat RSI-nya sudah mendekati 70 ya. Dan juga kalau kita lihat di sini juga open daily candle hari ini itu di atas dari upper band. Artinya kondisi Ethereum ini overbought-nya lumayan ya, lumayan ekstrim sebenarnya. Maka dari itu kalau kita dapat setup posisi short di sini, jujurnya ini setup yang cukup bagus. Nah, tentunya target TP-nya kan seperti yang gue bilang tadi di 1296. Nah, untuk posisi long-nya tinggal kita balik logikanya. Kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini, maka kita bisa buka posisi long dengan target TP di 1331. Jadi itu untuk posisi futures. Nah, untuk posisi spotnya ada sedikit perubahan tentunya ya. Karena kemarin dia bisa reclaim 1296, maka buy limit pertama kita adalah di 1296. Ini buy limit pertama. Buy limit kedua di 1276 dan buy limit ketiga di 1243. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Phantom. Nah, untuk Phantom ini sudah terjadi retest 1, retest 2 juga, tetapi berbeda dengan kondisi BTC dan Ethereum. Dimana kalau mereka adalah posisi short, untuk Phantom dia malah posisi long. Ya, jadi retest 1 di sini, retest 2 di sini. Dan kalau buat lo yang sudah pasang pending order, sudah dalam keadaan profit, walaupun tipis, ya, keadaan tipis. Tapi nggak apa, ya. Target TP-nya ya harusnya sih ya kalau lo yang konservatif udah kena juga. Jadi tergantung nih ya lo disiplin nggak pasangnya ya. Karena harusnya seperti pembahasan kemarin itu kalau di retest 1 retest 2 target TP-nya adalah upper band. Nah, di sini udah kena. Jadi kalau lo disiplin banget ya jam 7 pagi tadi bangun, langsung pasang pending order, kena target TP di sini harusnya udah profit ya. Nah, dan profitnya udah dikantongin literally ya. Secara besarnya sih harusnya nggak gede ya, karena ya lu lihat sendiri lah belum terlalu besar ya. Itu untuk yang konservatif. Nah, buat yang agresif masih belum kena, yaitu di 24 sen. Jadi ya buat yang agresif boleh ditunggu dulu aja kena atau nggak hari ini ya. Nah, buat yang agresif akan terjadi cut loss apabila dia daily close di bawah dari 23 sen ya. Jadi itu untuk posisi long di Phantom. Untuk posisi shortnya ada dua. Untuk posisi short yang bullish ya di atas retest 1, retest 2 kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Arguably ya, lu bisa pending order juga sekarang posisi short karena udah terjadi retest 1 juga kemarin di sini ya. Nah, itu untuk setup posisi short. Sekali lagi, udah bisa pasang pending order posisi short karena terjadi retest 1 kemarin ya.
Nah, tetapi kalau ternyata bearish, ya kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten. Nah, di sini kita bisa buka posisi short dengan target TP di 21 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Fanta. Dan sekarang kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat dia berhasil reclaim ya 30 sen di sini ya. Nah, tetapi pertanyaannya adalah apakah hari ini bisa bertahan atau tidak? Karena kalau kita lihat di sini, dia literally open candle ini jauh di atas dari upper band. Jadi kondisinya sangat overbought ya. Dan kalau kita lihat RSI-nya juga kemarin di atas dari 70. Jadi ada probability ini bisa jebol ke bawah. Tetapi ya paling gampang kita lihat besok ya. Kalau besok pagi jam 7 Cardano ternyata berhasil bertahan di atas dari 30 sen, secara SOP kita bisa pertimbangkan untuk buka pending order posisi long di 30 sen ya. Jadi ya tinggal kita lihat besok. Kalau besok daily close-nya masih di atas, kita pending order. Kalau kena ya posisi long kita, maka target TP kita adalah di 32 sen di sini ya. Di tes 2 berarti. Nah, untuk posisi shortnya jelas ya, tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 32 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP-nya di 30 sen ya. Jadi itu adalah untuk posisi futures di Cardano. Untuk posisi spotnya seperti pembahasan gua kemarin ya, gua pribadi akan hold dulu karena Cardano masih dalam kondisi yang masih belum balik lah ke price range yang gua satisfied dengan si price range gitu kesannya ya. Jadi lebih baik kita tunggu dulu. Nanti kalau sudah oke, mungkin gua akan bahas lagi secara di DCWT-nya. Oke, dan sekarang kita masuk ke LTC atau Litecoin. Ya, ada beberapa yang nanya, Bang, ini kan LTC katanya bentar lagi mau halving. Ngaruh nggak, Bang? Ya bisa dibilang ya lumayan ngaruh, karena kalau kita lihat sudah mulai naik ya. Dan yang paling unik juga adalah kemarin, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, dia daily close-nya di atas dari 80 dolar lebih 27 sen. Ya, artinya dia mulai membuat higher high lagi, which is ya quite bullish. Tetapi apakah bijak untuk kita beli buy ya, buy secara spot atau long sekarang? Jujurnya enggak. Karena kenapa? Yang pertama, ini sudah tembus upper band, ya artinya overbought secara Bollinger Band. Yang kedua adalah RSI. Kemarin sudah tembus 70, walaupun sekarang sudah sedikit turun, tapi masih dalam keadaan yang cukup overbought secara RSI-nya. Jadi kalau gue pribadi akan cenderung lebih skip dulu posisi long dan buy, ya walaupun ada peluang besok. Kalau andaikan daily close di atas masih bisa kita buka posisi long, tapi menurut gue bisa terjadinya lebih ke fake out, ya. Nah, jadi kalau gue pribadi lebih akan menunggu posisi short apabila besok gagal untuk bertahan. Retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 74 dolar lebih 11 sen. Yaitu struktur yang terbentuk pada tanggal 5 dan 6 Januari kemarin. Dan bisa dibilang juga dia sudah cukup dekat dengan EMA 50, jadi sebentar lagi kayaknya akan confluence. Ya. Jadi itu kurang lebih kurang lebih untuk posisi futuresnya. Arguably juga boleh kita buka posisi long dan lebih oke kalau di bawah sini. Retest 1, retest 2 kita bisa buka posisi long. Ya. Nah, target TP-nya jelas yaitu di 80 dolar lebih 27 sen. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk LTC dan DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.